Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki guys. Waduh, ini lagi booming banget ya tentang beritanya, yaitu gempa besar yaitu Megatrust ya. Mungkin kalian sudah tahu. Nah, seperti apa sih Megatrust itu? Yang belum tahu ya, kita tonton videonya guys. BMKG memperingatkan gempa Megatrust tinggal tunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu. Halo guys, tentang gempa Megatrust. Oke, pertama-tama Megatrust. Megatrust sendiri itu apa sih? Megatrust itu artinya adalah trust yang sangat besar atau patahan lempeng yang sangat besar. Nah, salah satu patahan lempeng besar Megatrust di Indonesia adalah Sunda Megatrust yang ada di pesisir timur Sumatera hingga ke pesisir selatan Jawa. Nah, kalau dilihat, Sunda Megatrust itu berada di pertemuan dua lempeng besar, lempeng Indo-Australia di selatan dan lempeng Eurasia di utara. Pertemuan kedua lempeng ini bertipe convergent, yang di situ ada zona subduksi, teman-teman. Zona subduksi sendiri adalah zona pemendaman lempeng, di mana lempeng Indo-Australia bergerak ke arah bawahnya lempeng Eurasia. Jadi lempeng Eurasia itu ada di atas lempeng Indo-Australia yang berada di pesisir timur Sumatera hingga ke pesisir selatan Jawa, teman-teman. Nantinya lempeng yang tenggelam akan kena panas bumi dan mencair menjadi magma dan akan naik menjadi gunung berapi. Jadi zona subduksi terkenal akan banyaknya gunung berapi dan banyaknya gempa, teman-teman. Ya, Indonesia banget. Nah, itu tadi pengertian Megatrust dan zona subduksi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan gempa Megatrust? Nah, gempa Megatrust sendiri artinya gempa yang berasal atau bersumber dari Megatrust, atau ya gempa yang berasal dari patahan lempeng besar. Sebenarnya udah menjadi rahasia umum kalau pesisir timur dan selatan Jawa itu memang merupakan zona subduksi yang banyak memproduksi gempa. Contohnya adalah tahun 2004 gempa Aceh, dan juga tahun 2010 gempa Mentawai yang sama-sama menghasilkan tsunami, teman-teman. Lalu kenapa sekarang ada ribut-ribut adanya potensi gempa Megatrust yang sangat besar di selatan Jawa? Nah, ini sebenarnya berasal dari sebuah penelitian di tahun 2020 oleh ilmuwan-ilmuwan dari ITB dan teman-teman. Jadi ini jurnal penelitiannya yang berjudul Implication for Megatrust Earthquakes and Tsunamis from Seismic Gaps South of Java, Indonesia. Ini PDF-nya udah gue taruh di drive gue seperti biasa. Linknya ada di link website di bio TikTok gue. Diklik aja di situ. Nanti di bagian bawah dari search paper. Diklik. Jadi paper penelitian ini bilang kalau adanya potensi gempa besar di seismic gaps yang ada di Megatrust di selatan Jawa. Nah, seismic gaps itu adalah wilayah di Megatrust yang udah lama banget nggak gempa-gempa. Jadi kedua lempeng ini menyimpan energi yang sangat besar karena nggak dikeluarin teman-teman. Jadi ditahan aja sama dia tuh, ditahan kayak kita nahan pup lama banget. Itu kan kalau keluar langsung buar gitu. Nah, ini seismic gas ini menyimpan energi gempa sangat besar karena emang nggak gempa-gempa. Jadi ditahan aja sama dia dan potensinya tuh ya ketika gempa otomatis akan besar banget. Gitu. Dan di sini gue udah highlight. Skenario terburuknya adalah ketika dua seismic gaps ini ya di bagian barat dan timur Jawa itu pecah atau patah barengan, dia bisa menghasilkan tsunami setinggi maksimal 20 meter dan 12 meter. 20 meter di bagian barat dan 12 meter di bagian timur. Dan secara rata-rata di seluruh pantai selatan Jawa menghasilkan tsunami rata-rata setingginya 4,5 meter. Nah, ini gue ambil dari papernya. Ini bagian barat Jawa ya, seismic gap yang ada di bagian barat Jawa. Yang di bagian merah-merah ini adalah seismic gapnya yang udah lama banget nggak gempa-gempa. Jadi energi besar ditahan di sini, kedua wilayah ini. Nah, gambar ini gue juga ambil dari papernya. Jadi ada dua seismic gap di bagian barat Jawa dan di bagian timur Jawa. Di bagian barat Jawa berpotensi kalau patah, seismic gapnya patah, akan berpotensi menghasilkan gempa sebesar 8,9 momen magnitude. Kalau di bagian timur patah, akan menghasilkan gempa 8,8 momen magnitude. Kalau keduanya ini patah barengan, akan menghasilkan gempa sebesar 9,1 momen magnitude. Jadi lumayan gede, gede banget sih. Nah, ini adalah gambar dari simulasi tsunami yang bisa dihasilkan dari kedua gempa tersebut.
Di bagian barat, gempa tersebut bisa menghasilkan tinggi tsunami maksimal 20 meter dan ketika mencapai pesisir bisa setinggi 3,23 meter rata-rata. Di bagian timur bisa menghasilkan tsunami setinggi 12 meter dan ketika udah sampai pesisir bisa menghasilkan tinggi tsunami 2,4 meter rata-rata. Dan kalau digabung bisa menghasilkan rata-rata tinggi tsunami di sepanjang selatan Jawa itu 4,5 meter, teman-teman. Jadi, gempa megatrust yang beredar ini memang berdasarkan dari penelitian oleh para peneliti kita dari ITB dan universitas yang lain. Dilihat di paper itu ada listnya. Jadi, memang berdasarkan sains dan memang potensi gempanya itu besar banget. Dan ini bukan berarti mereka nakut-nakutin teman-teman, tapi biar kita aware akan potensi bencana di selatan Pulau Jawa. Biar kita tahu dan kita prepare. Kayak misalnya jika terjadi gempa, kita berlindung di balik benda yang kokoh dulu. Jangan langsung keluar bangunan. Tunggu gempanya selesai. Kayak misalnya berlindung di bawah meja. Tunggu gempa selesai baru keluar. Taruh semua barang-barang penting di satu tas, ya tas bencana, biar langsung grab, langsung keluar. Jangan sekali-sekali ketika gempa terjadi langsung turun ke bawah bangunan. Karena bisa berpotensi kena puing-puing dari langit-langit. Bisa berpotensi juga runtuh bangunannya. Ya amit-amit ya kalau kita lagi berada di tangga darurat terus gempa rubuh gitu kan. Kalau di balik meja kan kita ada potensi selamat karena dilindungi oleh meja. Oke, untuk kata-kata penutup mungkin gue mau bilang kalau ya hidup bijak di tanah penuh bencana. Gempa megatrust tinggal menunggu waktu guncang Indonesia. Kekuatan gempa hingga sampai 8,9 magnitudo. Ya, Jepang telah mengeluarkan peringatan akan terjadi gempa besar di Palu Nankai minggu ini. Menyusul peringatan tersebut, BMKG mengungkap adanya potensi dampak gempa megatrust Nankai Jepang bisa sampai ke Indonesia. BMKG memperingatkan, gempa megatrust tinggal menunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Gempa megatrust ini dikenal sebagai salah satu gempa paling kuat hingga berpotensi memicu gempa bumi dahsyat dan tsunami besar yang memiliki dampak yang sangat luas dan dapat menghancurkan beberapa wilayah. Aktivitas gempa ini terjadi karena adanya pergeseran yang saling bertabrakan antara lempeng tektonik bumi yang mengakibatkan tekanan besar sebelum akhirnya melepaskan energi dalam bentuk gempa. Diketahui Indonesia merupakan negara yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar, sehingga apabila terjadi pergeseran yang saling bertabrakan pada lempeng tektonik, maka Indonesia akan mengalami ancaman yang serius. Daftar zona megatrust yang mengelilingi Indonesia nih, ada Aceh, Andaman, terus Nias, Simolue, Kepulauan Batu, Mentawai, Serebut, Mentawai Pagai nih katanya teh, Enggano, Selat Sunda, Banten, Selat Jawa Barat, Selat Jawa Tengah, Jawa Timur, Selatan Bali, Selatan NTB, Selatan NTT, Laut Banda Selatan, Laut Banda Utara, Utara Sulawesi, subduksi lempeng Laut Filipina. Gempa kekuatan 7, magnitudo yang mengguncang Jepang bagian selatan pada 8 Agustus yang kemarinnya, yang berasal dari zona subsidi Nankai, menjadi pengingat akan ancaman gempa katanya guys. Gempa megatrust yang mengintai Indonesia. Mengacu pada kejadian ini, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan guys. Waduh, kita harus berwaspada. Wow, BMKG jelaskan fenomena ribuan udang yang berjalan di atas tanggul di muara Sungai Garuda. Basuke. Mas lagi emang sama naskahnya ember. Masya Allah. Udah pada naik di tanggul guys. Sebuah sumur air temennya udah kecil dan beroperasi satu pompa. Geli ya. Waduh, kok kalau ada kejadian-kejadian kayak gini aneh ya, bakal ada apa gitu ya kalau misalnya ada banyak ikan atau apa gitu ya yang dari laut langsung kepada ke daratan, seperti ada kayak ada tsunami gitu ya guys ya. Walaupun tapi jangan sampai ya. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini? Apakah kalian sudah mengerti tentang megatrust? Ya, tulis di kolom komentar. Terima kasih udah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. See you.